Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara PKPT. Jadi di konten kali ini kita akan mengenal lebih jauh siapa sih ketua IPPNU di PKPT IAI Pangeran Diponegoro di tahun 2020-2021. Nah, siapakah beliau? Oke, kalau sudah menunggu-menunggu, kita undang langsung nanti beliau biar bisa hadir di sini. Oke, saya juga punya magic ya, karena saya kemarin juga belajar sulap. Jadi kita coba dulu sulap saya bagaimana. Sudah ahli apa belum? Oke, konsentrasi dulu. Oke, ini nanti akan ada bintang tamu kita. Oke, fokus. Duh, ada apa nih? Salah. Namun ya mas. Nah, berapa orang gini dek? Salah orang lagi. Maaf. Ganti orang. Salah. Fokus. Duh. Salah. Ngapurannya mas. Salah. Fokus. Jadi hari ini saya akan Sampai coba. Loh kok aku neng? Ngapunten ya mbak. Saya follow. Nah, ini kita sudah sama beliau. Maaf Pak ya, tadi salah orang. Masjid saya kurang dynamic ini tadi. Jadi assalamualaikum Rekanita Ona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, jadi dari PKPT akan membuat konten tentang memperdalam atau mengenal lebih dekat ketua IPPNU saat ini. Jadi yang pertama-tama kita perlu perkenalan dulu, mengenal lebih dekat siapa itu Rekanita Ona, siapa ketua PKPT saat ini. Nah, boleh langsung berkenalan untuk Ibu Ketua. Ibu Ketua. Iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekanita Herviona, bisa dipanggil Rekanita Ona. Saya asli dari Desa Grojokan, Kecamatan Berbek. 29 Oktober 1998. Oh iya. Berarti sampai saat ini beliau sudah berumur 22. Betul sekali. Sekarang umur 22. Jadi untuk selanjutnya saya pengen tanya-tanya nih. Sejak kapan sih panjenengan mengenal IPPNU? Bisa diceritakan? Mengenal IPPNU, saya mengenal IPPNU itu pertama kali di kampus sejak tahun 2017. Itu langsung dari kampus? Ya, langsung dari kampus. Kemarin itu diajak dari PAC, tapi ya kurang percaya saja. Percayanya di kampus di PKPT. Jadi untuk pertama mengenal dan kenapa kok pengen gabung di IPPNU itu biasanya kan setiap orang ada feelingnya masing-masing. Kenapa kok saya pengen ikut di IPPNU, saya pengen ikut di ini, dan kenapa kok sampean bisa fokus di IPPNU, itu ceritanya bagaimana? Ceritanya itu gini, sebelum saya ikut di PKPT itu saya ikut di UKM yang ada di kampus. Itu saya mengenal pertama kalinya pramuka. Nggak tahu, terus selama 1 minggu kemudian itu ada sosialisasi PKPT. Di situ saya tertariknya saya ingin bisa bicara di depan seperti mereka gitu. Kok mereka itu bisa sampai bicara di depan, itu apa sih? Gitu aku ya pengen gitu. Terus sebelumnya itu untuk dari pelatihan itu saya kalau paling nggak suka ya nginep itu, kalau ada acara itu paling nggak suka. Kok nggak tahu itu di PKPT IPPNU itu pas acara apa gitu nginep. Saya menangis setiap acara menginap itu. Paling nggak suka acara nginap itu. Jadi malah seperti itu ya, cerita awal beliau malah benci sama kata nginep, soalnya itu saya masih mbok-mbokan lah ibu-ibu. Oh, malah seperti itu. Sampai sekarang malah
ketagihan. Iya, ketagihan. Wah, oke. Berarti langsung termotivasi kepada kader-kader yang memang sudah jelas ada di depan gitu ya. Insya Allah begitu. Oke. Untuk pengkaderannya sendiri di IPPNU ini sudah sejauh mana? Apa saja yang sudah panjenengan lakukan di kaderisasi IPPNU? Untuk jenjang formal kaderisasi di IPPNU, yang pertama itu yang pasti ya Magesta, itu kan gerbang awalnya masuk di IPPNU. Yang kedua Untuk Lakmut. Ya. Untuk Magestanya sendiri tuh Magesta di mana, tahun berapa mungkin? Untuk Magestanya sendiri saya mengikuti di kampus tahun 2017 yang namanya itu Magestama PKPT IPPNU. Gitu. Untuk selanjutnya Untuk yang selanjutnya saya mengikuti jenjang pengkaderan Lakmut. Itu saya mengikuti koalisi dari cabang di, kalau tidak salah, di Ngeronggot, dari gabungan PAC. itu tahun 2018. Iya, oke. Terus Yang jenjang formal terakhir itu saya mengikuti pengkaderan apa itu? Lakmut, latihan kader utama ya. wah, sampai Lakut sudah sekarang. Insya Allah. Oke, padahal ini kongkol ya. Saya juga seangkatan Lakut sama beliau. Iya, kemarin kalau nggak salah sama rekan Yuki ya di Kabupaten Kediri. Iya, oke. Berarti Lakut tahun 2019 kalau nggak salah. Wah, Ya, mantap. 2019 awal tahun itu. Jadi untuk jenjang pengkaderannya sendiri sekarang sudah katam ya sampai Lakut ya. Ya, alhamdulillah. Kalau jenjang non formalnya ada? Untuk jenjang non formalnya mengikuti diklat pelatih sama TOT, diklat public speaking itu ya, diklat administrasi gitu. Itu yang non formal. Oh, siap. Jadi dari biodata beliau saja sudah wow ya sampai pengkaderan terakhir. Mungkin setelah ini ikut pengkaderan apa lagi? Ikut Atau pengkaderan. baru kader? belum waktunya mengkader. Oke. Jadi itu tadi ya cerita beliau dari awal bergabung di IPPNU itu, mulai dari pengkaderan sampai akhir di Lakut itu 1 tahun ya. Iya. Sampai 3 tahun sudah selesai semua. Alhamdulillah. Mantap. Jadi tidak semua orang itu kaderisasinya bisa selancar itu ya. Tergantung kadang bener gak sih? Tergantung niat kita Iya, ya, seperti tergantung niat dan keinginan kita, kerenteknya hati kita. Oke. Jadi itu tadi sekilas pengkaderan dari Rekanita Herfiona. Jadi untuk pertanyaan yang lebih mendalam lagi itu gabung di IPPNU itu pasti kita merasakan antara senang dan gak senangnya ya. Iya. Karena berorganisasi ya seperti itu, kita dibutuhkan kerelaan hati atau memang niat yang benar-benar itu dari diri kita sendiri. Dan itu mungkin panjenengan pernah merasakan hal yang paling berkesan di organisasi IPPNU itu selama jenjang pengkaderan sampean itu, mulai dari yang paling sulit itu bagaimana? Mungkin sampean merasakan apa sih yang paling sulit di IPPNU selama ini? Wonten untuk yang terkesan di selama saya ada di PKPT IPPNU itu, yang terkesan itu waktu saya mengikuti jenjang pengkaderan latihan kader utama. Itu waktu mengikuti Lakut, itu adik saya masuk rumah sakit. Itu saya antara pulang atau lanjut mengikuti pelatihan. Tapi saya tetap melanjutkan mengikuti Lakut itu sampai akhir. Dan saya setelah Lakut pulang, kalau tidak salah dari Kediri itu jam 11-an, dari Nganjuk saya jam 2 langsung meluncur ke rumah sakit. Wah, sampai seperti itu, sampai merelakan. Oke lah. Jadi perjuangannya sampai sesulit itu ya, demi organisasi. Tapi kalau seumpama dilihat dari perjuangan sampean selama ini ya, mungkin hasil-hasil dari jerih payah sampean selama berorganisasi itu, apa manfaat-manfaat yang sampean peroleh setelah mengikuti IPPNU sampai saat inilah?
Untuk terkesannya sih ya saya sudah dipercaya sama banyak rekan dan rekanita, khususnya dari poro sepuh, pini sepuh, alumni dan pembina. Ya alhamdulillah gak nyangka ngoten. Terus ya semoga untuk kedepannya dan doakan saja untuk di periodenya Mbak Ona, rekanita Ona maksudnya bisa lebih baik lagi membawa nama PKPT Diponegoro untuk tahun kedepannya. Oke. Itu sempat gimana sih cerita awalnya kok menjadi ketua? Kalau dengar dulu itu pas ada pas konver itu terjadi nilai yang sama atau pemilihan yang sama, itu benar nggak sih? Iya betul. Benar ya. Dan kenapa kemarin kok bisa jadi seperti itu ceritanya gimana? Sedikit cerita agar tahu lah. Sedikit cerita waktu rapat anggota dan konferensi PNU IPPNU kalau tidak salah dilaksanakan bulan Februari tahun 2020 di kampus. Ya itu sedikit ada simpang siurnya lah, nggak tahu gimana, dan ceritanya waktu waktu sidang pleno kalau tidak salah itu pas pemilihan ketua itu kacanya nilai itu loh cuma selisih. 2. Ya selisih. Bahasanya seperti itu. Oke. Selisihnya cuma 2 suara. Yang sebelumnya itu kalau tidak salah saya selisihnya 14 suara dari rekanita Jain. Tapi dipilih ulang lagi saya selisihnya cuma 2. Gitu. Ya. Enggak, terus ada ya masalah sedikit dari sebelumnya, ketua sebelumnya itu rekan Nita Zain yang belum bisa melanjutkan untuk menjadi ketua PKPT. Itu kalau tidak salah ada masalah di keluarga ya, belum dapat izin. Oh gitu, berarti memang yang utama restu dulu ya? Iya, restu, betul. Restu orang tua itu meridhoi perjuangan kita untuk di organisasi. Oke, berarti tapi ternyata memang benar sih, dari semua itu yang terpenting itu restu orang tua. Ya betul. Dan nyatanya seperti selama ini dan sampai saat ini juga rekan Nita Zain tetap aktif di PKPT juga ya? Ya insya Allah alhamdulillah tetap aktif. Oke, jadi salam untuk rekan Nita Zain ya. Mungkin sedang menonton ya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya ini ya, program kerja sendiri dari tahun 2020 sampai 2021 ini sendiri, mungkin program yang sudah tercapai itu dari kepengurusan panjenengan itu sudah berapa persen, dan mungkin adakah program kerja yang mungkin sampai nanti sebelum hari H raker dimulai itu yang belum terlaksana? Untuk ya kondisinya seperti ini, pandemi ya. Dari sebelumnya itu dari PKPT itu untuk periode ini sudah melaksanakan 2 rapat kerja. Tapi ya situasinya seperti ini, dari program-programnya yang kita rinci untuk kedepannya itu sebenarnya banyak. Tapi dari pengurus PKPT sendiri, pengurus harian, kita mengambilnya untuk yang lebih berbobot lah. Ya insya Allah kalau di situasi pandemi ini kan belum boleh mengadakan kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini bisa melaksanakan makesta dan lagu dan pelatihan-pelatihan lainnya, diskusi lainnya. Oke, berarti sudah berjalan sekitar berapa persen? Ya kalau dibilang berapa persen itu kalau dinilai 75% ya. Nanti insya Allah setelah ini ada program lagi. Jadi program terdekat di bulan-bulan ini itu apa aja? Untuk program terdekat di bulan-bulan ini itu ada insya Allah program tahunan, menyelesaikan program tahunan, yaitu studi banding dan wisata religi di Jawa Tengah. Untuk yang selanjutnya itu insya Allah ada mau mengadakan diskusi online, dan itu kita ngangkat dari media pers. Ya kan kalau pandemi seperti ini kan yang main itu medianya. Oke. Jadi seperti itu ya program kerja yang mungkin rekan dan rekanita bisa persiapkan nanti untuk kedepannya, yaitu tadi. Jadi mungkin sesi
kita mengenal lebih dekat Ketua EPPNU. Mungkin cukup sekian itu saja atau mungkin ada tambahan lagi? Mungkin kalau ada teman nyusul lah saja. Oke, menyusul. Jadi untuk rekan dan rekanita jangan lupa ketika melihat video ini kita harus bangga karena kita PKPT, kita bisa ya. Ya, kita harus bisa. Oke. Jadi jangan lupa di like, komen dan subscribe ya teman-teman ya. Jangan cuma melihat ya. Subscribe. Oke. Subscribe. Siap. Oke, mungkin itu sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Kanita. sama-sama. Oke.